Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saya bertanya atas kalimat lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan meninggal di antaramu. Siapa? Kita tidak tahu kapan seorang meninggal. Tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dipercepat. Ada seorang tidur nyenyak, langsung kita duduk di sampingnya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diajarkan kepada yang nyenyak itu. Bisa jadi tersinggung. Masya Allah. Jadi siapa yang akan meninggal? Kita. Kita akan meninggal, maka talkinkan diri kita. Kita ucapkan terus la ilaha illallah, bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tetapi semua perilaku kita merujuk kepada kalimat la ilaha illallah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi kita tidak mungkin juga mentalkini orang yang akan meninggal kecuali yang jelas-jelas akan meninggal. Seperti sedang di rumah sakit misalnya, atau sedang sakit atau apa. Tapi itu juga tidak menjamin bahwa dia akan meninggal. Ada orang yang sudah ditalkini malah sehat, iya kan? Nah jadi siapa yang ditalkinkan? Diri kita sendiri. Ucapkan terus di sepanjang perjalanan kita kalimat la ilaha illallah, atau semua kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus kemudian perilaku kita semuanya la ilaha illallah. Kenapa makan? Badan milik Allah, Allah suruh saya menjaganya dan saya harus sehat. Kenapa olahraga? Ini badan milik Allah, saya harus merawatnya. Kenapa bekerja? Saya punya tangan, punya kaki, dan Allah meminta saya memanfaatkannya. Semuanya la ilaha illallah. Nah kemudian kalimat la ilaha illallah ini juga tidak hanya dalam bentuk kata-kata. Kita tentu akan melakukan yang terbaik kalau kita mengaku bahwa kita hamba yang maha agung. Kalau kita hamba yang maha agung, tentu kita akan melakukan sesuatu yang agung, yang baik, yang maksimal dalam rangka membangun keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita hambanya. Masya Allah. Karena itu sahabat, lakinu mautakum, talkinkan diri kita, karena kita akan meninggal kapan saja. Kita tidak pernah tahu di mana, kita tidak pernah tahu. Karena itu selalulah ucapkan kalimat la ilaha illallah di sepanjang perjalanan hidup kita sampai akhir hayat nanti tentunya. Atau kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah di sepanjang perjalanan kita. Nah, mudah-mudahan kita berkesempatan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Dan yang sangat penting, bangun kebiasaan, karena kebiasaan kita akan mengantar kepada kematian kita seperti kebiasaan kita. Kalau saya biasa ngoprek motor dan sampai kepikiran gitu kan, mau tidur saya kepikiran motor, mau apa kepikiran motor dan seterusnya, maka pada saat syakaratul maut setan akan menggodakan perihal motor itu kepada kita. Kalau saya terus ngurus bunga terus sampai penasaran kalau nggak begini profesi kita bisa di bagian itu, sampai kepikiran menjelang tidur di tengah sholat juga kepikiran tentang bunga itu. Insya Allah setan akan menggodakan urusan bunga ini kepada kita saat kita menghadapi syakaratul maut. Karena itu miliki kebiasaan yang baik, rindukan Allah. Kebiasaan yang baik, selalu berniat untuk beramal soleh, selalu berniat untuk bersodakoh, selalu terfikirkan untuk itu, sehingga pada saat kita menghadapi syakaratul maut yang akan digodakan oleh setan, berat ya, setan tidak akan menggodakan kita untuk hal-hal baik tentunya, tapi hal yang sia-sia. Selalulah berpikir dan merencanakan sesuatu yang baik di sepanjang hari kita. Mudah-mudahan pada saat meninggal kita akan memimpikan, melamunkan atau menginginkan perbuatan baik itu terjadi. Jadi syakaratul maut sangat tergantung kepada kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita selingkuh, ya mungkin itu yang akan mengantarkan kematian kita. Hati-hati ya. Hati-hati mas bro. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.